Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi seputar budidaya ikan. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar budidaya ikan, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan teman-teman semua akan saya jawab. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang air kolam. Lagi-lagi saya membahas tentang air kolam karena kualitas air kolam ini sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ikan kita sendiri teman-teman. Dan banyak sekali dari teman-teman semua yang menanyakan kepada saya kenapa penyebab air kolam itu berbusa teman-teman. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semua, kenapa penyebab air kolam bisa berbusa dan bagaimana cara mengatasinya. Oke teman-teman, simak terus, tonton terus video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. Air kolam yang berbusa atau berbuih harus menjadi perhatian bagi para pembudidaya ikan. Munculnya busa pada kolam ikan bisa menjadi tanda bahwa kondisi air kolam cenderung tidak sehat. Dan pembudidaya ikan seringkali mendapatkan air kolam ikan terdapat banyak busa ataupun buih seperti ini ya teman-teman. Busa yang terdapat pada air kolam yang tidak sehat tentunya akan menyebabkan ikan rentan terkena penyakit yang ujung-ujungnya ikan itu akan mati. Jika demikian, pembudidaya ikan akan mengalami kerugian. Ada beberapa kemungkinan penyebab kolam ikan menjadi berbusa ataupun berbuih seperti ini teman-teman. Untuk penyebab yang pertama, ikan ataupun kolam ikan berbusa seperti ini dikhususkan untuk kolam tanah ya teman-teman. Bisa jadi disebabkan oleh banyaknya ikan cepat yang ada di kolam tanah. Biasanya ikan cepat jika ingin bertelur dia akan memunculkan busa-busa ini untuk menaruh telur-telurnya di busa. Jadi untuk yang kemungkinan pertama ini dikhususkan untuk di kolam tanah. Oke, kemudian di penyebab yang kedua, air kolam berbusa karena terjadi peningkatan kadar gas CO2 atau yang biasa disebut dengan karbon dioksida dan banyak plankton yang mati. Selain air yang berbusa, kondisi ini biasanya juga menyebabkan air kolam menjadi keruh dan pekat. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut di kemungkinan yang kedua, yaitu munculnya busa pada air kolam dikarenakan tingginya kadar organik terlalu dalam air. Bahan organik ini bisa berasal dari sisa-sisa kotoran ikan yang tidak terurai serta sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan. Dan oleh sebab itu, jika teman-teman ingin menggunakan pakan-pakan pabrik seperti pelet, saya sangat sarankan kepada teman-teman jangan terlalu banyak menggunakan pakan-pakan pelet, karena jika tidak habis dimakan maka akan berdampak buruk juga bagi kualitas air kolam dan tentunya akan menyebabkan penyakit pada ikan tersebut. Oke, kemudian kita lanjut di faktor yang keempat penyebab air kolam menjadi berbusa adalah fenomena ledakan alga. Kondisi ini terjadi karena proses penumpukan yang berlebihan atau overdosis penggunaan katalis plankton. Hal ini menyebabkan populasi alga menjadi tidak terkontrol. Selain munculnya busa, ledakan alga ini juga menyebabkan air kolam menjadi pekat. Selain kemungkinan-kemungkinan yang tadi saya sebutkan, munculnya busa pada air kolam bisa menjadi dikarenakan teman-teman baru saja melakukan penggaraman pada air kolam. Penggaraman biasa dilakukan para pembudidaya ikan untuk menstabilkan pH air setelah air kolam terguyur hujan. Dan selain itu, penggaraman juga biasa dilakukan untuk terapi pengobatan maupun pencegahan penyakit ikan. Setelah tadi saya sudah sebutkan beberapa faktor penyebab air kolam menjadi berbusa dan bagaimana cara mengatasi busa pada air kolam. Jika air kolam yang sudah terlanjur berbusa perlu penanganan khusus untuk mengatasinya seperti yang ada di kolam saya ini ya teman-teman. Dan sedangkan untuk
kolam yang belum berbusa agar bisa dijaga kondisi airnya agar tetap baik. Dan untuk kolam yang berbusa, berikut ini hal-hal yang perlu teman-teman lakukan, yaitu antaranya yang pertama yaitu teman-teman bisa melakukan pergantian air, yaitu caranya teman-teman bisa menguras air kolam sebanyak 80 ataupun 70%, dan kemudian teman-teman bisa langsung mengganti ataupun mengisi dengan air yang baru. Dengan catatan, untuk teman-teman yang ingin menguras air kolam, jangan sampai air kolamnya total dikeringkan ya teman-teman, tapi sisakan 30% air yang lama. Karena jika kita mengeringkan total air kolam, akan berdampak pada tingkat stres ikan semakin tinggi, kemudian juga bisa menyebabkan kematian massal pada ikan jika kita menguras total air kolam. Oleh sebab itu, tidak disarankan untuk menguras semua air kolam, cukup sisakan 30% air kolam yang lama ya teman-teman. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut dengan cara yang kedua, yaitu melakukan pemberian probiotik ataupun pengurai bakteri pada air kolam. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, penyebab terjadinya air berbusa yaitu tingginya kadar organik yang terlalu dalam air. Bahan organik yang berasal dari sisa-sisa kotoran ikan tidak terurai, sehingga kita membutuhkan probiotik. Dan probiotik yang biasa dan sering saya gunakan yaitu probiotik E4. Dan di channel Gigafishpedia ini juga saya sudah banyak membahas tentang manfaat-manfaat probiotik untuk kualitas air kolam, dan salah satunya yaitu untuk mengurai sisa-sisa makanan ataupun pengurai kotoran ikan yang tidak terurai. Kita bisa menggunakan probiotik E4 ini teman-teman. Oke, kemudian kita beralih dengan cara yang ketiga, yaitu melakukan sirkulasi ataupun pergerakan air kolam secara terus-menerus. Seperti yang ada di kolam ini, sirkulasi air kolamnya secara terus-menerus sehingga di kolam ini tidak akan memunculkan busa pada air kolam teman-teman. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut dengan cara yang keempat, yaitu teman-teman bisa membuat penahan agar air hujan tidak masuk ke dalam kolam secara langsung teman-teman. Jadi untuk kolam terpal teman-teman ataupun kolam beton, teman-teman bisa menggunakan yang namanya paranet teman-teman. Jadi di atas kolam bisa dipasang paranet sehingga air kolam ataupun air hujan tidak langsung jatuh ke kolam, melainkan tertahan dulu oleh paranet sehingga tidak akan merusak kualitas dari air kolam teman-teman. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut ke cara yang kelima ataupun cara yang terakhir, yaitu teman-teman bisa menambahkan tanaman air pada media pemeliharaan, yaitu sebanyak 50 hingga 70% di permukaan air teman-teman. Biasanya untuk penambahan tanaman air teman-teman bisa menggunakan tumbuhan air apu-apu ataupun teman-teman bisa menggunakan tumbuhan air eceng gondok. Itu pun bisa bermanfaat untuk ikan sehingga air kolam tidak akan memunculkan busa pada air kolam. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu pembahasan dari saya mengenai penyebab munculnya busa pada air kolam dan cara mengatasi air berbusa pada air kolam. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.